Good morning, everyone. How are you today? I hope you are fine. Okay. Let me introduce myself. My name is Lisnawati, but you can call me Lisna. Do you know what we will learn today? Before we start our lesson, let me show you the picture. Do you need the picture beside me? Okay. And what do you see in the picture? Fruit and ice, okay. And then, what we need to make it? Sugar, milk, syrup, water, ice. Okay, good. And then, do you know how to make it? Okay, good. Can you mention it? The first? Okay. Cut the fruits into some pieces and then prepare the bowl and then put the ice, milk, fruit, syrup, and ice into the bowl. Okay, and then mix them and then ice fruit is ready to drink. Okay, good. Okay, from the picture, do you know what we will discuss today? Okay, good. Today we will discuss about procedure text. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang teks prosedur, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat membaca dan memahami instruksi dalam setiap kegiatan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat dan membedakan teks prosedur. Itulah tadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu makna dari dua kata ini, yaitu prosedur dan teks. Prosedur in Indonesia is proses, langkah-langkah, tahap-tahap, jalan, dan lain-lain. Sedangkan teks yaitu text is a group of paragraphs. Maksudnya teks adalah kumpulan dari beberapa paragraf. Berarti di sini kita membicarakan prosedur itu adalah terdiri dari beberapa paragraf atau bisa disebut dengan teks panjang. Jadi, pengertian prosedur teks di sini, prosedur teks is a text that tells how to make, use, do, and some things. It means that prosedur teks yaitu sebuah teks yang menceritakan bagaimana cara membuat, cara menggunakan, dan cara melakukan sesuatu. Atau kalian juga bisa membaca ada 3 pengertian di sini. Yang pertama, karena kita membicarakan teks, yang berarti teks itu adalah terdiri dari beberapa paragraf, maka dari itu karena prosedur teks itu adalah teks panjang atau memiliki beberapa paragraf, maka setiap paragrafnya itu ada namanya. Yang pertama dulu yaitu paragraf yang pertama adalah goal. Goal itu yang letaknya ada di judul dari teks tersebut. Contohnya how to make fried rice, berarti goalnya adalah how to make fried rice. Kemudian yang kedua ingredients atau materials, itu mengenai bahan-bahan atau alat-alat yang akan kita gunakan dalam proses membuat atau melakukan hal tersebut. Misalnya ada 5 bahan atau alatnya, berarti maka kita sebutkan. Dan yang terakhir adalah steps atau ways atau langkah-langkah membuatnya dari awal membuat sampai akhir membuatnya. Itu adalah yang bernamakan generic structures, yaitu ada 3. Yang pertama ada goal, ingredients, dan steps. And then kemudian selain dari itu kita juga memperhatikan yang namanya language features atau ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama itu use adverbial of sequence, yang artinya kita menggunakan kata penghubung. Contohnya next, then, after, before, selanjutnya, berikutnya, sebelum, dan sesudah. Yang kedua, use command or imperative sentence. Itu maksudnya memberikan kalimat perintah atau memberikan perintah kepada kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya, letakkan ini, buat ini, potong ini, lipat ini. Oke, itu. Yang ketiga, using adverbials atau adverb, itu maksudnya menerangkan kata kerja. Maksudnya menerangkan kata kerja, apa yang tadi diperintahkan itu diterangkan. Misalnya potong, apa yang dipotong. Nah,
gitu maksudnya ya. Terus yang keempat, using action verbs. Using action verb itu hampir sama dengan yang kedua, yaitu menerangkan atau memberikan perintah kepada yang diberikan perintah. And then the last one is using simple present tense. Otomatis pasti menggunakan. Inilah salah satu contoh dari text prosedur, yaitu how to make fruit ice. Kalian bisa membaca, di situ ada goalnya adalah how to make fruit ice, and then the ingredientsnya ada, dan juga step-step atau langkah-langkah cara membuatnya di situ ada, bisa dibaca sendiri. Ini samping saya. I think that's all for me. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.